Gambar apa ya? Gambar apa nih guys? Ini aja ya guys. Ada Pak Es. Jam segini udah mandi. Plus 3 dua. Aku juga. Blue sky, yellow in the lemon tree. I want to go. I want to blue sky, yellow misty the sun. Aku pernah ketemu wong lagi metu saka gang. Jangan ya guys, kita nggak bisa. Mending kita hapus. Makanya jangan deket. Kita sering mendengar bahwa waktu adalah uang. Lalu, bagaimana jika uang benar-benar adalah waktu? Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan kembali alur cerita sebuah film yang berjudul In Time yang disutradarai oleh Andrew Niccol yang dirilis pada Oktober 2011. Film yang bergenre science fiction atau fiksi yang ini dibintangi oleh Amanda Seyfried dan Justin Timberlake. Film ini berlatarkan tahun 2169, di mana orang-orang berhenti menua pada usia 25 tahun. Sistem ekonomi tidak memakai uang, melainkan waktu. Setiap orang mempunyai jam di lengan yang memiliki hitungan mundur, seperti jam digital ya. Jadi jam yang di tangan mereka itu memperlihatkan berapa lama sisa waktu mereka untuk hidup. Di film ini diperlihatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dayton misalnya, kota termiskin di mana orang-orang hidup kebanyakan punya waktu kurang lebih hanya 24 jam di lengan mereka. Membuat mereka berpikir bagaimana
berencana untuk melanjutkan hidup setiap harinya. Berbanding terbalik dengan New Greenwich, di mana orang-orang kaya punya banyak waktu dan membuat mereka seolah mampu hidup abadi. Jika kamu tertarik dengan cerita di film ini, simak videonya sampai habis ya. Di situ nggak ada orang ngobrol, katanya sepi, pada kemana? Oh, nggak ada orang ngobrol. Tapi giliran ngobrol, aku mau mah dua merimu. Tapi sasarannya aku mau mah yang lalu diomelin. Film ini dibintangi oleh Will dan Sylvia. Kalau Oma Di awal film diperlihatkan aktivitas mereka sehari-hari, dan ini adalah ibunya Will yang masih terlihat muda karena dia tidak menua setelah berusia 25 tahun. Hari itu ibu Will berulang tahun yang ke-25 untuk 25 kalinya, berarti ibu Will sudah berumur 50 tahun. Aku kira ini pacarnya, ternyata ibunya. Jadi nih ya, setelah mereka berusia 25 tahun, jam digital yang ada di lengan mereka langsung menunjukkan 1 tahun dalam hitungan mundur. Nah, waktu inilah yang mereka pergunakan untuk bertahan hidup selama 1 tahun ke depan. Dengan memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji berupa waktu yang ditransferkan ke lengan mereka, maka mereka bisa melanjutkan hidup. Jika jam di lengan mereka mencapai angka 0, maka waktu mereka untuk hidup itu akan habis, lalu mati. Waktu juga bisa disimpan di dalam kapsul waktu yang suatu saat bisa ditransferkan ke jam di lengan mereka. Ya, seperti power bank lah. panggil Parit. Parit, panggil yang kenceng. Seusai pulang kerja, Will pergi menemui sahabatnya bernama Borel di sebuah bar, dan di sana ia melihat seorang lelaki yang kaya yang bernama Hamilton. Hamilton tidak mengetahui bahwa dia berada dalam bahaya. Will memperingatkan Hamilton untuk segera pergi karena mungkin beberapa orang ingin mengincar jam yang ada pada dirinya. Benar saja, seorang lelaki bernama Fortis bersama gerombolannya sepertinya ingin mengambil waktu yang ada pada Hamilton. Borel memperingatkan Will untuk tidak ikut campur, namun akhirnya Will membantu Hamilton untuk kabur dari Fortis. Fortis dan kawanannya pun kehilangan jejak mereka. Di tempat persembunyian itulah Will dan Hamilton beristirahat hingga keesokan harinya Hamilton memutuskan untuk memberikan waktu yang ia miliki kepada Will karena ia merasa Will adalah orang yang tepat. Setelah tersadar, Will melihat di tangannya berubah menjadi 116 tahun dan ia menemukan catatan "Don't waste my time" yang berarti jangan sia-siakan waktu. Berkemungkinan Hamilton adalah jiwanya sudah menua. Will berusaha mengejar Hamilton, namun sayang Hamilton sudah terjun duluan karena waktu yang ada di lengannya sudah habis. Dengan jumlah waktu yang ia miliki, ia lalu menemui sahabatnya Borel, lalu Borel pun terkejut. Will memutuskan untuk memberikan 10 tahun waktunya kepada Borel. Malam ketika Will melihat para penumpang, siapa tahu ada yang mau menolong, namun mungkin tidak ada karena bagi mereka waktu sangatlah berharga. Ibu Will memutuskan untuk turun dari bis dan mencari bantuan, namun nihil. Sementara di ujung jalan, Will sudah menunggu kedatangan ibunya. Namun alangkah terkejutnya Will karena ibunya tidak turun dari bis. Will memiliki firasat buruk lalu memutuskan untuk berlari untuk menemui ibunya. Waktu semakin menipis dan ibu Will tetap belum bisa menemukan bantuan yang bisa membuatnya untuk pulang malam itu. Di tengah scene yang menegangkan ini, kita bisa melihat usaha ibu dan Will untuk dapat bertemu kembali. Namun sangat disayangkan sekali, ibu Will akhirnya meninggal dalam pelukan Will sesaat sebelum ia dapat menyelamatkannya. Keesokan harinya, jasad Hamilton ditemukan oleh para polisi penjaga waktu. Dan ini adalah Raymond. Dia adalah polisi penjaga waktu yang memiliki peran banyak hingga akhir film. Di samping itu, Will melakukan rencananya untuk memasuki Greenwich dengan melewati beberapa zona dengan membayar sebulan, 2 bulan, hingga bayaran terbesarnya adalah 1 tahun.
Di sini Will menyaksikan perbedaan yang sangat besar antara kota kelahirannya dengan Greenwich yang mana yang memiliki pengawalnya masing-masing. Tentu saja untuk menjaga agar waktu mereka tidak dicuri. Di sana Will malah tidak sengaja terbawa kebiasaannya untuk berlari cepat karena waktu mereka yang tidak banyak. Setelah ia sadar kembali bahwa ia memiliki banyak waktu, ia mencoba untuk berjalan lambat membaur dengan yang lain. Dan adalah sebenarnya pertemuan pertama dia dengan Sylvia secara tidak sengaja. Di sana Will memesan kamar yang sangat mahal yaitu Royal Sun. Para polisi penjaga waktu memantau dari CCTV kejadian dan menyadari bahwa Will telah memasuki Greenwich. Seperti biasa, mereka yang dulunya miskin selalu melihat jam ketika bangun tidur karena takut waktu mereka sudah hampir habis. Tapi ternyata waktu Will sangatlah banyak. Paginya Will sarapan di restoran mewah dan dari kejauhan terlihat Sylvia sedang memperhatikannya. Di restoran itu mengingatkan Greenwich. Di saat Will memasuki kasino, awalnya ia mengira dirinya dianggap remeh karena penampilannya. Ternyata penjaga kasino itu meminta sumbangan sukarela dari Will. Lalu penjaga itu mengantarkan Will ke tempat permainan poker sesuai permintaan. Di meja poker, Will bertemu dengan seorang lelaki kaya yang ternyata ia adalah ayah Sylvia. Will ditantang untuk menaruhkan tahun-tahun yang ia miliki di dalam jamnya. Di detik-detik terakhir sebelum permainan poker berakhir, Sylvia merasa cemas karena Will hanya memiliki beberapa detik tersisa. Ternyata Will malah memenangkan 1.100 tahun yang ada di meja tersebut. Kepiawaian Will bermain di meja poker membuat Sylvia membujuk ayahnya untuk mengundang Will ke dalam pesta acaranya malam itu. Dengan jumlah tahun yang Will miliki, Will pun mampu membeli sebuah mobil berharga 65 tahun dan menggunakannya menuju rumah Sylvia. Will diperkenalkan oleh ayah Sylvia kepada mertua, istri, dan anaknya sendiri, yang mana mereka semuanya terlihat sama muda. Di pesta itu, Will sempat berdansa dengan Sylvia dan mengundang perhatian ayah dan ibu Sylvia. Ayah dan ibu Sylvia sedikit mengkhawatirkan karena Will adalah orang yang baru mereka kenal. Will yang sebelumnya mungkin tinggal di kampung, tidak pernah melihat pantai, sekalinya melihat pantai, ia malah menyeburkan diri dan mengajak Sylvia bersamanya. Raymond, si polisi, menerangkan kepada ayah Sylvia bahwa Will telah mencuri waktu dari Hamilton. Jadi, ketika tahun yang ia miliki diambil rampas oleh polisi tersebut, malah membawa Sylvia untuk dijadikan sandera. Sebenarnya Will tidak benar-benar ingin menyakiti Sylvia atau menjadikannya sandera, tetapi Will ingin menggunakan waktu yang dimiliki oleh Sylvia untuk dia bertahan hidup. Karena waktu 1.100 tahun yang Will miliki sebelumnya sudah disita oleh polisi penjaga waktu. Siang harinya ketika mobil Will melintas dan dia memperhatikan CCTV, ia terlupa bahwa di jalan ada jebakan yang dipasang oleh Fortis sehingga mobilnya terjungkil balik sampai ke selokan. Kalau di luar sana selokannya besar ya. Tak lama setelah itu ketika mereka tersadar, waktu mereka setelah dicuri oleh Fortis dan ternyata cuma tinggal setengah jam. Lalu mereka berlari menuju rumah Borel. Itu 1.100 tahun yang Will miliki sebelumnya sudah disita oleh polisi penjaga waktu. Siang harinya ketika mobil Will melintas dan dia memperhatikan CCTV, ia terlupa bahwa di jalan ada jebakan yang dipasang oleh Fortis sehingga mobilnya terjungkil balik sampai ke selokan. Kalau di luar sana selokannya besar ya. Tak lama setelah itu ketika mereka tersadar, setelah dicuri oleh Fortis dan ternyata cuma tinggal setengah jam. Lalu mereka berlari menuju rumah Borel berharap bisa meminjam kembali yang pernah Will berikan kepada Borel. Tetapi ternyata istri Borel mengatakan kalau Borel telah meninggal. Mendengar berita tersebut, dengan terpaksa Sylvia dan Will pergi ke tempat pegadaian, tepatnya tempat ia menjual anting yang dimiliki oleh Sylvia berupa anting berlian, dan ia mendapatkan waktu dari penjualan berlian tersebut. Namun dia juga mendapatnya cuma beberapa hari. Setelahnya Will mencoba menelpon ayah Sylvia dan meminta uang tebusan berupa waktu ya. Dia meminta sebanyak 1.000 tahun namun tidak dikabulkan oleh terjadi percakapan tentang ayah dan ibu Will. Sementara waktu di tangan Will begitu tetap melaju. Keesokan harinya Sylvia didampingi oleh Will
menelpon ayahnya kembali untuk menyampaikan kekecewaannya kenapa ayahnya tidak mau memberikan tebusan. Apakah Sylvia tidak berharga sehingga tidak mau ayahnya memberikan tebusan 1000 tahun tersebut? Di belakang Will ternyata sudah ada polisi penjaga waktu Raymond ingin menembaknya. Lalu Sylvia yang tersadar menghadap ke belakang lalu tiba-tiba langsung menembak hingga Raymond terjatuh. Di waktu Raymond terjatuh, Will mengambil waktu yang dimilikinya dan menyisakannya beberapa jam. Lah kenapa nggak diambil semuanya aja? Akhirnya Sylvia setelah berangkasnya terbuka, di sana Will dan Sylvia mengumpulkan kapsul-kapsul waktu ke dalam koper.